warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qasidahum bid-din wa minka khairul rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-'id min akbari sa'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini Senin 1 Syawal 1446 Hijriah merupakan hari kebahagiaan dan hari kemenangan bagi kita kaum muslimin. Setelah kita berjuang mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, kita membina diri, menempah hati, beribadah ke hadrat ilahi Rabbi dengan satu harapan, tentunya semoga amal ibadah kita merupakan ibadah yang diterima oleh Allahu Rabbul Izzati. Ketika kita mengumandangkan takbir pada hari ini, merupakan pengabdian yang terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa diri kita kecil dan Allah lah yang maha besar. Sadar dengan sesadar-sadarnya apapun prestasi yang kita raih dalam kehidupan di alam dunia ini, semuanya tak terlepas dari izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah dengan izinnya Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Fitri tahun ini. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, rasanya Ramadan baru kemarin kita menyambutnya. Tapi kini Ramadan baru saja berlalu meninggalkan kita.
Selama 1 bulan penuh kita berusaha untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah saum Ramadan, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan satu harapan tentunya semua rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan mampu membentuk karakter pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan kesiapan hati setiap individu muslim untuk siap diatur oleh aturan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yakni Al-Quran tiada mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa juga merupakan kesiapan hati setiap kita untuk taat menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Intizalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa adalah berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan takwa juga merupakan sikap hati seorang muslim untuk merasa takutnya hanya kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan takwa merupakan barometer penilaian Allah terhadap hamba-hambanya, dalam arti semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang akan diukur semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa? Maka pertanyaan itu hendaknya juga kita tanyakan pada diri kita. Apakah selama ini hidup kita telah mengikuti aturan sebagaimana aturan yang tertera dalam Al-Quran? Apakah selama ini kita telah berusaha untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya? Dan juga kita bertanya, apakah dalam kehidupan kita telah tertanam dalam diri kita perasaan takutnya kita hanya kepada Allah di mana saja kita berada, kapanpun dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Sehingga ketika kita bertanya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Maka kita pulalah yang bisa memberikan jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Sebab berapa banyak orang-orang yang merasa dirinya sudah menjadi orang Islam yang sebenarnya dengan hanya melaksanakan beberapa dari ayat-ayat Al-Quran saja. Berapa banyak juga kita melihat mereka orang-orang yang mengaku dirinya Islam, beridentitaskan Islam, tapi ternyata Al-Quran yang merupakan sebagai pedoman hidupnya hanya sekedar pajangan, hanya sekedar menghias etalase kaca di rumahnya masing-masing sebagai penghias rumahnya. Dan bahkan tidak sedikit seorang muslim yang mengaku dirinya sudah sebagai seorang muslim, tapi Al-Quran hanya sekedar dijadikan tontonan, sementara tontonan dijadikannya sebagai tuntunan.
Sehingga kita melihat betapa banyak dalam kehidupan kita mereka orang yang mengaku Islam tapi dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai keislaman. Sehingga kita khawatir apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Beliau memprediksi akan terjadi suatu zaman menimpa umatku, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rusmuh wala minal islami illa ismuh yatasamau nahwahum abadun nasa minhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabu minal huda fuqaha'u dzalika zamanun sarun fuqaha tahta zilis sama minhum kharajatil fitnati wa ilaihim ta'mud. Kata Nabi, akan terjadi menimpa manusia pada suatu masa nanti di mana Islam hanya tinggal namanya saja, Al-Quran hanya sekedar tulisannya saja, masjid-masjid dibangun besar-besar tapi isinya orang-orang yang jauh dari mendapat petunjuk Allah. Dan saat itu akan lahir ulama-ulama di mana mereka mengeluarkan fatwa bukan untuk kepentingan umat, tapi mereka berfatwa hanya untuk memfasilitasi kepentingan para penguasa, sehingga fatwa yang diberikannya menyesatkan umat. Kalau kita bertanya apakah yang diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW itu telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sangat terburu-buru jika kita memberikan jawaban bahwa itu sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun juga sangat naif apabila kita menutup mata terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang mengarah kepada terwujudnya apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka coba mari kita sama-sama bertanya, dari kita yang hadir saat ini, berapa banyak di antara kita yang sudah bisa membaca Al-Quran? Jawabnya mungkin mayoritas dan bahkan mungkin seluruh kita sudah bisa membaca Al-Quran. Ketika kita bertanya yang kedua, berapa banyak di antara kita yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin setiap hari? Lebih lagi ketika kita bertanya berapa banyak di antara kita yang senang mengkaji Al-Quran? Dan apalagi ketika kita bertanya pada diri kita, berapa banyak di antara kita yang dalam hidup ini kita telah berusaha untuk mengamalkan isi ajaran Al-Quran? Terlebih lagi mohon maaf jika kita bertanya secara internal dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, apakah anak-anak kita saat ini sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah mereka setiap hari melazimkan untuk senantiasa membaca Al-Quran? Dan apakah sikap dan kepribadian mereka telah mencerminkan akhlak Al-Quran? Sebab betapa prihatinnya ketika kita melihat banyak anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran dan bahkan begitu ringannya mereka meninggalkan sholat. Betapa prihatinnya kita ketika kita melihat banyak anak-anak yang bersikap dan berperilaku jauh dari cerminan sebagai seorang muslim, karena akhlak mereka akhlak jahiliyah yang mengikuti ajaran yang bukan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika dalam kehidupan ini kita melihat betapa banyaknya anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran, berapa banyak di antara anak-anak kita yang begitu ringannya meninggalkan sholat, dan bahkan begitu banyaknya anak-anak kita yang berakhlak tidak mencerminkan akhlak Islami. Semuanya juga tidak terlepas dari sikap orang tua yang mungkin selalu memperhatikan anak-anaknya untuk memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan mata kuluna mim ba'di, apa yang akan dimakan anak saya nanti setelah saya meninggal nanti. Sehingga banyak orang tua yang berorientasi untuk membekali anak-anaknya dengan berbagai disiplin ilmu dunia,
Kita siap memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah favorit dan unggulan walaupun berbiaya mahal. Tapi sedikit sekali mereka orang tua yang berusaha membekali anak-anaknya untuk memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak-anak saya di kemudian hari nanti. Sehingga dia berusaha untuk membekali anak-anaknya bukan hanya sekedar ilmu-ilmu dunia terkait dengan kehidupan masa depan mereka, tapi juga yang terpenting dengan ilmu-ilmu agama. Jadikan, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren, dekatkan mereka dengan Al-Quran, bahkan hafal dengan Al-Quran, dan dekatkan mereka dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Masya Allah, kalau hari ini kita berada di hari raya Idul Fitri, hari di mana kita mencapai kesucian diri. Setelah 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi, man sama wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Siapa orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam harinya dengan iman dan berharap ridha Allah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kita kembali kepada fitrah. Fitrah inilah merupakan sifat asasi manusia. Sebab ketika manusia dalam hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu syaitan, maka bisa jadi mereka kehilangan fitrahnya. Bisa jadi mereka bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bisa jadi mereka bersikap dan berperilaku seperti binatang, dan bahkan jauh lebih sesat dari binatang, dan tempat mereka adalah di neraka. Sebagaimana Allah firmankan, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul kafirun. Disiapkan neraka jahanam itu adalah bagi mereka orang-orang yang Allah berikan hati tetapi tidak dipergunakan hatinya untuk iman kepada Allah. Allah berikan mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah berikan telinga tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Merekalah ibarat binatang dan bahkan lebih sesat dari binatang. Oleh karena itu, ketika kita 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan telah berusaha mengendalikan hawa nafsu, dan hari ini kita mencapai Idul Fitri, hari kemenangan dan kebahagiaan, maka jangan sampai di hari raya Idul Fitri ini kita nodai kembali dengan perilaku dan perbuatan yang mencoreng dan menodai kesucian kita. Paling tidak ada 3 hal yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berhari raya Idul Fitri ini. Pertama, jadikan momentum hari raya Idul Fitri ini untuk saling bersilaturahim, saling bermaaf-maafan. Karena itu di hari raya Idul Fitri ini seorang anak hendaknya segera mendatangi kedua orang tuanya. Seorang istri mendatangi suaminya, adik mendatangi kakaknya, muslim satu mendatangi muslim lainnya, begitupun sebaliknya, untuk saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau Ramadan telah menghapuskan dosa kita kepada Allah melalui hari raya Idul Fitri, silaturahmi di hari raya Idul Fitri, kita hapuskan segala dosa dan kesalahan kita antara sesama manusia. Yang kedua, jadikan Ramadan ini dengan berlebaran dengan penuh kesederhanaan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menghambur-hamburkan harta, melakukan pemborosan, membelanjakan harta yang kita punya kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena itu berarti kita telah kembali memperturutkan langkah-langkah setan.
wa tubadziri tabzira innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan harta, karena pemboros-pemboros itu adalah merupakan teman-temannya setan, dan setan itu teramat sangat kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam berhari raya Idul Fitri ini jangan kita kembali nodai dengan perilaku-perilaku yang mengundang dan mengandung dosa. Sebab ketika kita Ramadan, selama bulan Ramadan tempat-tempat maksiat ditutup, tapi berakhir Ramadan tempat-tempat maksiat pun dibuka kembali. Ketika Ramadan di layar kaca televisi kita menyajikan acara-acara yang bernuansakan Islam, masuk keluar dari Ramadan kembali menayangkan acara-acara yang berbau porno aksi dan pornografi. Janganlah berlebaran ini kita nodai kembali dengan perilaku-perilaku yang mengandung dosa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah terima ibadah Ramadan kita, dan kita berharap Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, serta kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar, Umar, wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa khfidna ghaira maqtina wa la mubadila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ismata wal aman inda iqbal Ramadan wa damna 'ala iqbal syiyam Ramadan warhamna wa barik lana inda syiyam Ramadan. Allahumma tawil a'marana bi barakati Ramadan wa ahsin akhlaqana bi jahi Ramadan waj'al siyamana hatam tabi'atan li jami' siyam alladhi sama bihi nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya najata sani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadlaru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim tafsina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shaghira
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.